Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu mengenai formulir observasi kinerja guru. Dari mulai formulir A, diskusi persiapan observasi kinerja guru, kemudian formulir B, pelaksanaan observasi kinerja guru, selanjutnya formulir C, tindak lanjut observasi kinerja guru, dan formulir D, refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Bapak dan Ibu, nantinya link dari formulir ini saya sematkan di deskripsi pada video ini. Silakan Bapak dan Ibu unduh. Bapak dan Ibu, formulir-formulir ini dari mulai formulir A sampai formulir B ini saya ambil dari lampiran Perdirjen nomor 7607 tahun 2023. Kita lihat Perdirjennya, Bapak dan Ibu. Ini adalah lampiran peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 garis miring B.B1 garis miring HK.03 garis miring 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini dia formulirnya, sudah sama dengan apa yang saya buat dalam bentuk Excel. Ini masih dalam bentuk PDF. Oke, Bapak dan Ibu, kita kembali ke formulir ini dan bagaimana cara mengisinya, Bapak dan Ibu. Kita kembali, kita lihat di sini, Bapak dan Ibu. Untuk formulir A, di sini adalah diskusi persiapan observasi kinerja guru. Bapak dan Ibu, nama guru di sini, silakan Bapak dan Ibu nama guru yang diobservasi. Ya. Kemudian di sini ada nama kepala sekolah, silakan isi di sini kepala sekolah yang mengobservasi. Kemudian periode, silakan Bapak dan Ibu diisi periode Januari, Juni, atau periode Juli sampai Desember tahun berjalan. Tentunya kalau pada posisi sekarang adalah Januari sampai Juni. Kemudian tempat, diisi tempat pelaksanaan diskusi persiapan observasi. Kemudian tujuan, ini tujuannya sudah ada di lampiran Perdirjen tersebut, yaitu guru dan kepala sekolah menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Kemudian ini tujuan kedua, guru dan kepala sekolah menyepakati jadwal observasi kinerja beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kinerja guru. Kemudian hari garis miring tanggal, ini diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan diskusi persiapan observasi. Ya, misalnya 2 Februari 2024 atau yang lainnya. Kemudian waktu, ini diisi waktu dimulai dan selesainya diskusi persiapan observasi. Jadi diskusinya misalnya dari jam 9 sampai jam 10, waktu dari jam 10 sampai jam 11. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, di sini ada rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja ini diisi berdasarkan dimensi dan indikator yang Bapak Ibu pilih pada saat membuat rencana hasil kerja di bulan Januari, ya, yaitu sesuai dengan dimensi dan indikator daripada rubrik observasi kelas. Nah, ini contoh daripada rubrik observasi kelas Bapak dan Ibu. Ini dimensinya adalah manajemen kelas, kemudian indikatornya keteraturan suasana kelas. Suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dan aktivitas belajar. Inilah yang saya copy dari mulai keteraturan suasana kelas sampai aktivitas belajar ini saya copy pindahkan kemari. Ya, ini saya pindahkan kemari. Tentunya setiap guru bisa jadi berbeda-beda tergantung mana yang dipilih. Ini menurut pendapat saya seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh berpendapat yang lain. Ya, kita kembali ke dimensi daripada praktik pembelajaran. Kalau Bapak dan Ibu memilih manajemen kelas, kemudian milih indikatornya ini, maka inilah yang dikopikan ke RHK. Tapi kalau Bapak dan Ibu milih penerapan disiplin positif, maka penerapan prinsip disiplin positif dalam mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang telah disepakati bersama, inilah yang dikopikan, dimasukkan kemari, Bapak dan Ibu. Jadi tergantung yang Bapak dan Ibu pilih. Kita tahu Bapak dan Ibu dimensi ada 3, ya, yaitu manajemen kelas, kemudian dukungan psikologis, kemudian ada metode pembelajaran. Jadi silakan Bapak dan Ibu pilih RH-nya tadi sesuai dengan
dimensi yang Bapak dan Ibu pilih ketika menyusun RHK. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Di sini fokus perilaku. Ketika kita lihat di sini keteraturan suasana kelas RHK-nya, maka fokus perilakunya adalah ini. 1. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. 2. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. 3. Guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Ini saya ambil dari rubrik observasi kelas di sini, Bapak dan Ibu. Ya, ini dia. Di sini, Bapak dan Ibu. Ini dia ada 3 fokus perilakunya. Ada 3 fokus perilakunya sesuai dengan indikator keteraturan suasana kelas. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian kita lihat kembali di sini. Upaya mempelajari. Apa kita isi, Bapak dan Ibu? Upaya mempelajari diisi upaya mempelajari. Misalnya, upaya mempelajarinya belajar mandiri dari platform Merdeka Mengajar terkait dengan keteraturan suasana kelas atau yang lainnya. Di sini diisi, Bapak dan Ibu. Kemudian pelajaran atau kelas ini diisi pelajaran atau kelas yang diampuh oleh guru yang diobservasi, ya, misalnya pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 atau kelas 5. Hari atau tanggal diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan diskusi persiapan observasi. Ini tentu masih sama dengan yang tadi karena ini masih diskusi persiapan observasi. Kemudian waktu diisi waktu dimulai dan selesainya diskusi persiapan observasi. Perangkat ajar, Bapak dan Ibu, isi perangkat ajar yang nantinya digunakan pada saat observasi, misalnya modul ajar atau RPP. Catatan lain diisi catatan lain jika ada. Bapak dan Ibu silakan isi catatan lain jika ada. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke formulir B. Di formulir B itu adalah pelaksanaan observasi kinerja guru. Ini saya rasa nggak perlu kita jelaskan, saya rasa sudah sama, ya, nama guru, nama kepala sekolah, periode, tempat, kemudian hari, tanggal, waktu. Kemudian yang bawah, Bapak dan Ibu, kita lihat di sini ada rencana hasil kerja. Ini dipilih, diisi pilihan rencana hasil kerja sesuai fokus yang disepakati oleh bersama kepala sekolah. Ya, berarti ini contoh sama dengan yang di sini. Ya, keteraturan suasana kelas. Tapi sekali lagi saya sampaikan, Bapak dan Ibu, isi ini RHK sesuai dengan apa yang Ibu pilih ketika membuat RHK. Jadi tidak mesti keteraturan suasana kelas. Kalau Ibu memilih metode pembelajaran tentu berbeda. Kemudian fokus perilaku, Bapak dan Ibu, fokus perilaku ini ambil dari sini. Ya, ambil dari sini. Kalau Bapak dan Ibu pilih 3 di sini, fokus perilakunya berarti di sini tentu diisi 3. Kalau Ibu pilih 3. Jadi ini saya ambil contoh 1. Fokus perilaku, contoh guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang dihindari. Perilaku yang dianjurkan, contoh guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Perilaku yang dihindari, contoh guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan. Kemudian ini dicentang oleh kepala sekolah. Ini sudah dilakukan, belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan dan efektif. Kalau yang dikatakan belum dilakukan, itu berarti ditunjukkan guru selama observasi kelas, itu sehingga perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Jadi dicentang oleh kepala sekolah. Kemudian dilakukan tapi belum efektif, itu dicentang jika telah dilakukan tapi belum mempengaruhi pembelajaran. Kemudian dilakukan dan efektif, dicentang jika telah dilakukan dan meningkatkan pembelajaran atau mencapai tujuan. Ini Bapak dan Ibu, kita ambil dari sini, Bapak dan Ibu. Ya, kita ambil dari sini. Ini ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari sesuai dengan dimensi dan indikatornya. Oke, kita lihat di sini misalnya, ini ada, nah ini kalau ini berarti beda contoh perilaku yang dianjurkan kalau Bapak dan Ibu mengambil penerapan disiplin positif dan seterusnya. Oke, Bapak dan Ibu, kita kembali. Kemudian ini ada catatan, diisi catatan oleh kepala sekolah jika ada. Berarti di sini yang mengisi adalah kepala sekolah, ya. Ini adalah yang mengisi adalah kepala sekolah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, rekomendasi. Rekomendasi ini siapa yang memberikan? Rekomendasi ini yang memberikan adalah kepala sekolah. Misalnya mempelajari strategi pengelompokan atau apa rekomendasi yang dibuat oleh kepala sekolah. Oke, ini pada posisi pelaksanaan observasi kinerja guru, formulir B. Kita lanjut ke formulir C, Bapak dan Ibu. Formulir C adalah tindak lanjut observasi kinerja guru. Ini sama juga nama guru, nama kepala sekolah, periode, kemudian tempat,
hari atau tanggal, silakan Bapak dan isi di sini. Ya. Ini dilakukan pada tanggal tindak lanjut observasi, kemudian tujuan, kemudian di sini ada refleksi Bapak dan Ibu. Ada refleksi guru. Bagaimana mengisinya? Bapak dan Ibu isi refleksi guru yang diobservasi ini. Ya, contoh saya kesulitan karena banyak siswa menuntut bikin kelompok sendiri. Ini refleksinya. Ya. Kategori ini nantinya Bapak dan Ibu diminta untuk menentukan pilihan belajar. Pilihan belajar ini ada dua, yaitu pilihan belajar di PMM, kemudian pilihan belajar lainnya. Silakan Bapak dan Ibu yang pilihan belajar di PMM ini sepertinya wajib, kemudian pilihan belajar lainnya sepertinya tidak wajib. Bapak dan Ibu boleh pilih ini juga. Jadi misalnya pilihan belajar di PMM, tujuan tindak lanjut diisi tujuan tindak lanjut pasca observasi, contoh strategi pengelompokan yang efektif. Ini contoh. Kemudian upaya tindak lanjut, contoh melakukan praktek simulasi dengan rekan guru lainnya atau dengan rekan guru sejawat untuk mencapai tindak lanjut ini. Kemudian kapan diisi rencana waktu dilakukannya tindak lanjut tersebut, ya tindak lanjut ini kapan dilakukannya, contoh Mei sampai Juni. Kemudian kebutuhan apa, kebutuhan dukungan apa atau siapa, diisi kebutuhan dukungan untuk melakukan tindak lanjut, contoh memperoleh mentoring dari kepala sekolah atau memperoleh coaching dari pengawas misalnya, silakan ya. Kemudian pilihan belajar lainnya ini sama kira-kira isinya, sesuaikan dengan tujuan tindak lanjutnya apa, upayanya apa, kapan juga, kemudian kebutuhan dukungannya apa. Kemudian di sini Bapak dan Ibu ada catatan kepala sekolah. Contoh, guru belum melakukan strategi pengelompokan kelas dengan benar. Kemudian di sini ada pertanyaan, Bapak dan Ibu, bagaimana upaya guru untuk melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran? Tidak sadar dalam kesulitan, silakan conteng, sadar kesulitan, diconteng, atau sadar dampak kesulitan, tentunya conteng salah satunya. Catatan, diisi catatan oleh kepala sekolah yang menjelaskan dasar respon dari ini. Ya. Kenapa dia dikatakan tidak sadar, kenapa dia sadar, kenapa dia sadar dampak daripada kesulitan. Bapak dan Ibu kepala sekolah nanti catat di sini. Oke, ini adalah formulir C. Formulir C ini merupakan tindak lanjut observasi kinerja guru. Kemudian kita lanjut ke formulir D, Bapak dan Ibu. Formulir D ini merupakan refleksi tindak lanjut dari observasi kinerja guru. Ya, ini sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu isi sesuai dengan petunjuknya. Kemudian di sini Bapak dan Ibu, ini ada kategori formulir C. Ini sesuai dengan lampiran Dirjen nomor 7607. Ini pengembangan kompetensi. Kemudian di sini ada peningkatan kinerja. Kemudian di sini ada tujuan tindak lanjut formulir C. Berarti Bapak dan Ibu isi di sini tujuan tindak lanjut sesuai formulir C. Kita lihat di sini. Formulir C, tujuan tindak lanjutnya adalah strategi pengelompokan efektif. Ini contohnya, silakan Bapak dan Ibu isi di sini. Kemudian upaya tindak lanjut formulir C. Ini juga diisi upaya tindak lanjut sesuai formulir C. Berarti strategi pengelompokan yang efektif. Ini sesuai dengan upaya yang ini. Ya. Kemudian yang ini kebutuhan dukungan formulir C. Kapan ini juga diisi sesuai dengan formulir C yang ini. Yang diisi rencana waktu, contoh Mei sampai Juni. Mei sampai Juni ini apain belajarnya gitu ya. Mau belajar terkait dengan atau melakukan tindak lanjut atau melakukan upaya daripada tindak lanjut ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni. Kemudian formulir kebutuhan dukungan ini juga diisi sesuai dengan formulir C ya. Ini kebutuhan dukungan. Contohnya peroleh mentoring dari KS. Kemudian Bapak dan Ibu refleksi tindak lanjut capaian. Diisi capaian yang telah dilakukan guru yang diobservasi. Contoh, guru lebih banyak belajar strategi pengelompokan dari komunitas belajar. Tantangan, diisi tantangan guru yang dihadapi guru yang diobservasi. Guru kesulitan mencari komunitas belajar yang tepat untuk belajar. Kalau diminta 3, nanti Bapak dan Ibu buat 3 tantangan. Upaya peningkatan mencari tahu dari guru lain tentang komunitas belajar yang tepat untuk belajar. Oke. Kemudian di sini ada catatan kepala sekolah, silakan nanti diisi catatan kepala sekolahnya. Kemudian di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu, bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran, tidak sadar kesulitan, centang, atau sadar kesulitan, atau sadar dampak daripada kesulitan. Kemudian catatan diisi oleh kepala sekolah terkait dengan respon ini.
Oke, Bapak. Jadi ini penjelasan singkat dari saya, Bapak dan Ibu, mengenai formulir observasi kinerja guru. Bapak dan Ibu, formulir ini nantinya saya sematkan linknya di deskripsi video ini sekalian dengan link rubrik observasi kelas, yaitu dari mulai manajemen kelas sampai metode pembelajaran. Bapak dan Ibu, demikian video yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu dalam melakukan pengelolaan kinerja guru dari mulai persiapan observasi, kemudian pelaksanaan observasi, kemudian tindak lanjut observasi dan refleksi observasi. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menonton video saya. Semangat belajar, semangat berbagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.